Pemirsa, besok pembatasan sosial berskala besar akan diterapkan di DKI Jakarta untuk menahan laju penularan COVID-19. Seperti apa gambaran penerapan PSBB di DKI Jakarta? Akankah ada pembatasan masuk ke ibu kota? Apa pula sanksi yang akan dikenakan kepada warga yang masih membandel tidak mematuhi PSBB? Kami akan ajak Anda berbincang dengan Aster Kasdam Jaya sekaligus anggota bidang pemulihan bencana gugus tugas COVID-19 Kolonel Infantri Jeki Aristanto dan juga Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Jeki, Pak Sambodo. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, mungkin saya ingin ke Pak Jeki terlebih dahulu. Pak, besok sudah diberlakukan PSBB. Nanti penerapannya seperti apa kalau dari TNI sendiri untuk bisa ikut mendukung dari PSBB ini, Pak? Untuk jajaran Kodam Jaya Jakarta bersama unsur TNI lainnya tentunya akan bergabung bersama 3 pilar, Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Polda Metro Jaya untuk bersama-sama melaksanakan patroli-patroli ke wilayah-wilayah di dalam rangka menegakkan aturan-aturan yang ada dalam PSBB. Pak Zeki, apa perbedaan patroli yang selama ini sudah digelar dengan yang akan diberlakukan esok hari, Pak? Perbedaannya untuk kekuatan dikerahkan lebih besar. Kita melibatkan Satpur, Banpur, termasuk juga unsur-unsur TNI AL dan TNI AU, selain TNI Angkatan Darat sendiri. Kemudian tentunya kami akan membackup dari pemerintah daerah dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menegakkan aturan-aturan yang ditentukan. Aturan-aturannya sejauh ini apakah sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat, Pak? Apa yang boleh dan tidak boleh dan apa juga sanksi yang mungkin akan dikenakan? Sementara ini saya sendiri belum membaca, tetapi nanti bisa ditanyakan ke pihak kepolisian dan Pemprov DKI, Mbak. Pak Zeki, selama ini kan bentuknya imbauan, Pak. Kemudian ada juga pembubaran kerumunan di sekitar lokasi yang ramai. Nah, skema yang akan dibuat oleh TNI ini seperti apa ketika PSBB sudah diberlakukan di ibu kota, Pak? Tentunya kita mengikuti aturan yang ada, nantinya kita membackup petugas penegak hukum. Karena ini merupakan lapangan bidang hukum, kami akan menyerahkan proses hukumnya kepada yang berwenang. Kami hanya membantu untuk menggandakan kekuatan dan menutup wilayah-wilayah yang rawan. Penutupan wilayah-wilayah yang rawan ini sudah dipetakan, Pak, di mana saja, Pak Jeki? Tentunya sudah dipetakan untuk peta-peta wilayah yang rawan seperti sumber-sumber logistik, kemudian juga rumah sakit, juga untuk pemukiman-pemukiman yang cukup padat, yang rawan terhadap pelanggaran berkumpulnya orang-orang tanpa physical distancing. Untuk daerah perbatasan bagaimana, Pak Zeki? Untuk daerah perbatasan, untuk Depok, Tangerang, dan Bekasi itu juga merupakan wilayah kerja Kodam Jaya Jakarta sebagai daerah penyangga, tetap mengimbangi operasi yang ada di wilayah daerah DKI Jakarta karena penduduknya itu lalu lintasnya juga bergabung atau senantiasa berkomunikasi dengan penduduk yang ada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Baik, Pak Zeki, kita ke Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo terlebih dahulu. Bagaimana persiapan jelang PSBB esok hari, Pak Dirlantas? Ya, selamat sore, Mas. Jadi besok hari seperti tadi telah sampaikan akan diberlakukannya PSBB. Di dalam PSBB tersebut ada beberapa pembatasan, salah satunya adalah pembatasan moda transportasi. Terkait dengan pembatasan moda transportasi, sebagaimana telah kami sampaikan di beberapa media, bahwa yang harus dipahami oleh masyarakat adalah yang pertama, tidak ada pembatasan akses keluar masuk Jakarta. Jadi yang dibatasi adalah jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum. Nah, berapa jumlah maksimal yang dibatasi di dalam satu kendaraan? Kita masih semua menunggu peraturan Gubernur DKI yang katanya sudah keluar sore ini, tapi memang kami belum terima salinannya, sehingga kami juga belum bisa menyampaikan secara detail kepada masyarakat. Demikian, Mas. Termasuk, Pak, kendaraan-kendaraan roda 2 seperti ojek online yang mungkin ini banyak juga muncul pertanyaan di masyarakat. Masihkah, Pak, ojek online ini diperbolehkan mengangkut penumpang?
Ya, kemarin memang sempat beredar isu ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tapi saya pikir daripada kita berandai-andai, mari kita sama-sama nanti melihat bagaimana peraturan gubernur yang mengatur tentang itu. Apakah memang masih boleh berboncengan? Tapi ini tentu saja ini berlaku tidak hanya untuk ojek ya. Artinya kendaraan roda 2, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan yang digunakan untuk ojek, baik itu ojek pangkalan ataupun ojek online, ini akan berlaku sama. Artinya kita tunggu saja apakah memang kalau diperbolehkan tapi dengan protokol-protokol yang ketat, misalnya antara yang dibonceng dengan yang dibonceng kedua-duanya harus menggunakan masker, diwajibkan menggunakan masker, atau memang sama sekali tidak boleh. Daripada nanti kita berandai-andai, mari nanti kita menunggu saja peraturan gubernur DKI ini. Tentu kalau nanti kami sudah terima, kami tentu bersama-sama dengan instansi terkait, bersama-sama dengan Dinas Perhubungan, Pemda DKI, dan juga tentu dengan TNI, kita akan bersama-sama mensosialisasikan ini, sehingga besok nanti akan terdapat persamaan persepsi yang sama antara aparat Pemda, TNI, Polri sebagai pengawas daripada pelaksanaan PSBB maupun dari masyarakat DKI Jakarta. Nah, untuk menunjang itu, kami sudah menyiapkan ada checkpoint-checkpoint untuk pengawasan pelaksanaan PSBB ini, terutama khususnya untuk pembatasan moda transportasi. Ada sekitar 20 checkpoint untuk di seluruh DKI Jakarta, terutama untuk ruas-ruas jalan perbatasan yang masuk ke Jakarta. Seperti misalnya di Kalideres itu antara Tangerang dengan Jakarta Barat, kemudian di Kalimalang, di Jalan Raya Bogor. Nah, ini semua kita pasangi checkpoint-checkpoint. Tentu dari checkpoint itulah ketika ada kendaraan yang melintas, kita akan melaksanakan pengawasan agar sesuai dengan aturan-aturan di dalam PSBB tersebut. Pak Sambodo, sesaat lagi boleh dijawab lebih lengkap Pak mengenai 20 checkpoint yang Bapak jabarkan. Usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah di Kabar Petang.